Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini, melalui channel ini, setiap hari kami akan mendukung saudara di dalam doa. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Buat waktu ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk berdoa bersama. Untuk hamba mendukung setiap anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan renungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan iman setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada saudara yang akan meneguhkan, menguatkan dan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu jelaskan kepada saudara adalah dari Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana ada seorang perwira di Kapernaum saudara, dan perwira ini punya seorang hamba dan hambanya ini sakit lumpuh. Dan kemudian dia datang kepada Yesus. Dan singkat cerita, di ayat 13 dikatakan bahwa lalu Yesus berkata kepadanya, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Pada waktu itu saudara, akhir dari cerita ketika dia datang kepada Yesus, Yesus berkata kepada dia, "Pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang kau percayai." Dan saat itu juga sembuhlah hambanya. Saya percaya setiap kita rindu saat ini mengalami seperti yang dialami oleh perwira ini, di mana apa yang dia rindukan, apa yang dia inginkan terjadi, apa yang dia harapkan terwujud, di mana dia merindukan supaya hambanya sembuh, dan kemudian hambanya itu benar-benar disembuhkan. Padahal hambanya itu mengalami penyakit yang parah, dia lumpuh saudara. Tetapi seberat apapun, separah apapun penyakitnya, karena Yesus yang bekerja dan bertindak, akhirnya mujizat terjadi dan hambanya disembuhkan. Hari ini saya percaya setiap kita rindu supaya mujizat Tuhan dikerjakan dalam kehidupan kita. Apa yang kita rindukan terwujud seperti yang dialami oleh perwira ini. Dan saat ini saya menegaskan saudara, apapun keadaan saudara, tidak ada yang terlalu parah. Bagi Tuhan, kalau Dia bertindak segala sesuatu bisa terjadi. Hamba
perwira ini mengalami sakit yang begitu parah, saudara. Dia lumpuh, tetapi ternyata dia mengalami mujizat melalui perwira ini, saudara. Ketika perwira ini datang kepada Yesus, dia lumpuh dan sangat menderita, tetapi Allah mengubahkan. Apa yang menjadi masalah saudara saat ini? Seberat apa persoalan, beban saudara, penyakit saudara saat ini? Kalau Allah bertindak, segala perkara bisa jadi. Kalau Allah bertindak, mujizat bisa terjadi. Itu yang dialami oleh perwira itu, saudara. Tetapi hal yang unik di sini adalah bahwa di ayat 10 dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun dari antara orang Israel. Bagaimana perwira ini mengalami mujizat, saudara? Sebelum dia mengalami mujizat, Yesus memuji sesuatu dalam dirinya, yaitu imannya. Di mana Yesus berkata bahwa imannya adalah iman yang besar, dan Yesus menegaskan tidak pernah dia jumpai iman sebesar itu. Dan kemudian ayat 13 dia berkata, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai. Jadi kenapa terjadi mujizat? Karena ada iman yang besar dalam dirinya, dan terjadilah mujizat sesuai dengan imannya itu. Dan hari ini, saudara, bagaimana supaya terjadi mujizat dalam hidup saya dan saudara? Sesuai dengan iman kita. Karena jadilah kepada saya dan saudara seperti yang kita imani. Pertanyaannya saat ini, iman seperti apa yang kita punya? Apakah iman yang besar seperti yang dipunyai oleh perwira ini? Dia mengalami mujizat karena imannya besar. Mungkin kita bertanya, iman seperti apa yang besar? Apa tanda dan buktinya iman kita besar? Kita akan belajar, saudara. Karena dikatakan di ayat 10 tadi, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Setelah Yesus mendengar dia, Yesus memuji imannya sebagai iman yang besar. Artinya apa, saudara? Bahwa imannya dinyatakan melalui apa yang dia katakan kepada Yesus. Yesus melihat imannya melalui apa yang dia katakan kepada Yesus. Apa yang dia katakan kepada Yesus? Kita lihat ayat yang ke-8, saudara. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Saat dia datang kepada Yesus supaya hambanya disembuhkan, Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi perwira itu berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saudara, dia seorang perwira. Dan aku percaya, apalagi dia punya hamba, dia punya prajurit-prajurit, aku percaya dia punya fasilitas yang mewah, rumah yang mewah. Tetapi kenapa dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku? Itu kerendahan hati, saudara. Jadi ketika Yesus mendengar kerendahan hatinya, imannya yang dibuktikan melalui kerendahan hatinya, akhirnya Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai. Jadi iman yang besar itu, saudara, adalah iman yang dibuktikan melalui kerendahan hati. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, adakah kita yang berkata kita orang beriman, adakah kerendahan hati sebagai bukti iman kita? Kalau hari ini saudara rindu mengalami perkara besar, buktikan dalam kehidupan saudara, saudara sebagai orang-orang beriman melalui kerendahan hati saudara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia juga berkata, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Dia berkata, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Artinya apa? Dia percaya kepada setiap kata-kata firman Tuhan, bahwa setiap patah kata firman Tuhan itu berkuasa. Imannya disebut sebagai iman yang besar karena dia mempercayai kuasa dari setiap patah kata firman Tuhan. Pertanyaannya saat ini, saudara, apakah saudara sungguh-sungguh percaya akan kuasa firman Tuhan? Kalau saudara rindu mengalami mujizat, percayalah bahwa firman-Nya berkuasa. Renungkan firman-Nya, bertindak sesuai dengan firman-Nya, karena firman itu adalah firman yang berkuasa. Percayai sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Imani sesuai dengan apa kata firman Tuhan.
Kemudian yang terakhir saudara, ayat 9, dia berkata, sebab aku ini seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Apa yang dia jelaskan, apa yang dia katakan melalui ayat 9 ini saudara? Bahwa ada otoritas. Dia berkata, aku bawahan dan aku tunduk kepada otoritasku. Dan di bawahku juga ada bawahan, mereka tunduk kepada otoritasku. Dan apa yang mau dia katakan melalui kata-kata itu? Dia sedang mau mengatakan bahwa otoritasmu tertinggi Tuhan. Engkau punya otoritas tertinggi. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Karena otoritas ada padamu. Engkau punya otoritas tertinggi. Dan ketika mendengar itu, Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Iman yang bagaimana saudara? Iman yang dibuktikan melalui keyakinan bahwa Tuhan punya otoritas tertinggi dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Tidak ada masalah terlalu berat bagi dia. Tidak ada penyakit yang terlalu parah bagi dia. Tidak ada dan tidak ada. Dia sanggup melakukan mujizat. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dan saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, ketika saudara menaikkan doa-doa saudara, milikilah iman yang besar, maka engkau akan mengalami mujizat. Iman yang bagaimana? Iman yang besar, iman yang dibuktikan dengan kerendahan hati, iman yang dibuktikan dengan keyakinan terhadap setiap patah kata firman Tuhan saudara. Dan kemudian iman yang dibuktikan dengan keyakinan bahwa Allah punya otoritas tertinggi. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Ketika saudara menaikkan doa-doamu, imanmu dibangkitkan dan mujizat terjadi bagi saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan saat ini kembali tiba waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Dan saya akan menopang saudara, mendukung saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang kita sembah, Bapa yang kita sembah adalah Allah yang peduli dan memperhatikan kehidupan saudara. Dia mendengar seruan-seruan saudara. Dia mendengar jeritan hati saudara. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan-kerinduan saudara. Dia tahu apa yang menjadi tangisan saudara. Itu sebabnya saat ini mari datang kepada Dia dengan penuh penyerahan. Datang kepada Dia dengan penuh iman. Dia peduli kepada saudara. Saat ini yang pertama saudara, saya rindu saudara mendoakan apa yang menjadi pergumulan pribadi saudara. Mungkin ada saat ini saudara yang punya pergumulan yang khusus, punya pergumulan yang berat yang orang lain mungkin tidak tahu. Ini waktunya untuk saudara datang kepada Tuhan. Ini waktunya untuk saudara berserah kepada Tuhan. Ini waktunya untuk saudara utarakan semua kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang mempedulikan saudara, tetapi ketahuilah bahwa Allah peduli kepada saudara. Dia peduli apa yang menjadi beban persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan pribadi saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menaikkan doa pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Saat ini setiap anak-anak-Mu menaikkan doa khusus mereka di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan mereka. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini Engkau Allah yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan mereka daripada mereka memahami pergumulan mereka. Itu sebabnya tolong mereka dalam segala pergumulan mereka ya Tuhan. Pedulikan mereka dalam segala pergumulan mereka dan berikan jalan keluar bagi mereka dalam segala pergumulan mereka. Apapun pergumulan mereka secara khusus yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu. Apapun beban mereka secara khusus yang sedang mereka utarakan di hadapan-Mu, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa ya Tuhan. Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka.
Terima kasih Bapa, dengarkan tangisan anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban mereka, Engkau mengangkat segala penyakit mereka, Engkau menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Percaya saudara bahwa doa-doa yang telah saudara naikkan di hadapan Tuhan, Allah mendengar dan Allah sanggup untuk menolong saudara. Percaya, Dia punya cara untuk menjawab doa saudara, untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan saudara. Saat ini saudara, saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan keyakinan. Saya akan mendoakan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba secara khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, hamba datang kepadamu menopang mereka dalam doa. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Berkati mereka dalam segala pergumulan dan kerinduan mereka. Engkau yang menjadi jawaban di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan kiranya campur tangan, membela dan menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sedang menderita oleh karena sakit penyakit saat ini. Hamba berdoa ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam segala beban sakit penyakit mereka. Campur tanganlah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam segala beban persoalan sakit penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup. Kalau dulu Engkau menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang lumpuh, membuka mata orang buta, hari ini pun Engkau sanggup melakukan mujizat itu bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam segala penyakit mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang menderita asam lambung saat ini. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami, yang sedang menderita sakit asam lambung. Ada begitu banyak doa-doa permohonan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan nyatakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan penyakit asam lambung anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memperbaiki semua sel-sel tubuh mereka. Engkau Allah yang sanggup menyempurnakan kembali ya Tuhan kadar gula di dalam tubuh anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, mereka yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan ya Bapa, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol ya Bapa. Jamah Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi dia dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Bapa yang baik, kami datang kepadamu berdoa dan berseru, tolong anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dari penyakit kanker. Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti, dan Engkau Allah yang berkuasa. Engkau jamah seluruh tubuh mereka, sel-sel tubuh mereka. Kau cabut sel-sel kanker dari tubuh mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker yang mengalami sakit penyakit kanker dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi.
Tuhan tolong ya Bapa, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, normalkan tekanan darahnya Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami stroke oleh karena hipertensi, Tuhan tolong pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dari kelumpuhan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari stroke ya Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Engkau yang mengulurkan tangan ya Bapa. Hamba menumpangkan tangan, tetapi tangan-Mu lah yang terulur dan menjamah setiap tubuh anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, jamah ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami migrain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, hamba berdoa, jamah tubuhnya Tuhan. Yang mengalami asam urat, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu. Tuhan tolong nyatakan kesembuhan bagi dia. Tuhan sempurnakan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami lever ya Tuhan, kanker getah bening, atau penyakit-penyakit yang lain yang tidak kami sebutkan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak Tuhan, Tuhan tolong kerjakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, sehingga mereka akan menjadi kesaksian bagi banyak orang ketika mereka mengalami mujizat kesembuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat dan sanggup menyembuhkan setiap anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi profesi dan pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang bertindak, sehingga anak-anak-Mu ya Tuhan mengerjakan profesi mereka, pekerjaan mereka dengan cara yang terbaik. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi para petani. Ulurkan tangan-Mu, berkati para petani ya Tuhan. Tuhan jamah kehidupan mereka, Tuhan jamah, berkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka sehingga mereka maksimal bekerja sebagai para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pengusaha, para pebisnis. Hamba berdoa Tuhan tolong mereka, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Tuhan berkarya di dalam hidup mereka. Bekerjalah di dalam kehidupan para pebisnis ya Tuhan, para pengusaha, supaya usaha mereka, bisnis mereka bisa berhasil, dan jadikan mereka jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi penopang pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan anak-anak-Mu. Kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan kiranya nyatakan mujizat-Mu. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para tenaga honorer ya Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, berkati hidup mereka, limpahkan berkat-Mu atas mereka. Kasih karunia Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka sebagai buruh dan profesi mereka sebagai honorer ya Tuhan. Dalam nama Yesus, para pegawai dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai, Tuhan tolong, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya berkarya dalam hidup mereka dan masa depan mereka.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi para medis ya Tuhan. Dalam kondisi yang terjadi sekarang ini, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu para medis. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, berkati para bidan ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, berkati para dokter, berkati para spesialis. Tuhan tolong semua, memberkati semuanya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, hamba berdoa bagi para pejabat di negara ini. Tuhan tolong mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan berkati kehidupan mereka ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para PNS, ajar mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini ketika bangsa ini menghargai mereka dengan membayar mereka setiap bulannya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati juga TNI Polri, biar mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati TNI Polri ya Tuhan, berkati mereka, ajar mereka sungguh-sungguh mengabdi bagi bangsa ini. Jadikan mereka jadi teladan ya Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga saat ini hamba menopang para pensiunan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong para pensiunan, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan para pensiunan, dan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan para pensiunan ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong mereka, Tuhan buka jalan biar mereka bisa bekerja ya Tuhan. Tuhan buka jalan biar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kami percaya Tuhan akan tolong. Kami percaya Tuhan lakukan mujizat, dan Tuhan nyatakan perkara-perkara besar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba berdoa buat masa depan para pendengar renungan ini, sahabat doa ini ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan pulihkan mereka, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, Tuhan atur hari esok mereka jauh lebih baik hari ini. Engkaulah yang mengatur dan menjamin masa depan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini ya Tuhan dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih ada di bangku pendidikan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, berkati studi mereka, berkati pendidikan mereka supaya semua berjalan dengan baik. Persiapkan setiap anak-anak-Mu menjadi orang-orang berhasil kelak ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba percaya ya Tuhan bahwa Tuhan menjawab doa kami, seruan kami. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalan mereka. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengarkan seruan kami. Engkau Allah yang telah mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percayalah bahwa Allah telah mendengar seruan-seruan saudara. Apapun yang saudara serukan kepada Tuhan, apapun yang saudara minta kepada Tuhan, percaya bahwa Dia telah menjawab saudara, dan percaya bahwa Allah sanggup untuk menjawab saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan, saudara rindu supaya setiap hari saudara mengalami Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video baru. Puji Tuhan saudara. Tuhan kiranya memberkati saudara. Tuhan mendengar doa-doa dan seruan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.